Moai Indi merupakan aliran seni lukis yang mulai muncul pada abad ke-19 dan berkembang hingga abad ke-20 di Hindia Belanda. Aliran seni lukis tersebut muncul pada masa pendudukan Belanda di Nusantara. Untuk memasarkan Nusantara sebagai lahan untuk investasi, pihak Belanda pun meminta pelukis-pelukis di Hindia Belanda untuk menggambarkan Hindia Belanda sebagai tempat yang indah, surgawi, romantis, dan sempurna. Dalam lukisan Moai Indi sering dilihat pemandangan alam yang indah, serta penduduk Hindia Belanda, baik wanita ataupun laki-laki, yang dianggap eksotis dan kadang digambarkan sedang menari dan melakukan kegiatan sehari-hari. Gaya Moai Indi merupakan gaya realis naturalis yang dipengaruhi oleh gaya French Barbizon yang melanda Eropa pada abad ke-19. Barbizon adalah sebuah desa terpencil di pegunungan Prancis yang menjadi tujuan para pelukis Paris saat mereka ingin melepas kejenuhan tinggal di kota Paris. Di saat bersamaan, konsep orientalisme sedang melanda Eropa. Para petualang Eropa, termasuk para seniman, mencari eksotisme di luar dunia Eropa. Orientalisme dan French Barbizon menjadi magnet bagi para seniman petualang untuk datang berbondong-bondong ke Indonesia. Karena perbedaan alam Eropa dengan alam tropis Indonesia yang hijau sepanjang tahun membuat para seniman Eropa terpesona. Sesuatu yang baru dan eksotis dari negara lain yang tidak ditemui di negaranya. Adat istiadat lokal, karakter barbar, primitif dari suku-suku Indonesia menarik minat para pelukis. Dua hal tersebut menjadikan karya seniman-seniman Eropa memiliki keseragaman tersendiri dalam gaya dan temanya. Hal ini mendukung terbentuknya komunitas seni Moai Indi. Secara visual, Moai Indi pertama kali diwujudkan melalui lukisan-lukisan Raden Saleh. Setelah Raden Saleh wafat, terdapat kekosongan pelukis beraliran Moai Indi dalam waktu yang lama. Baru kemudian pada abad ke-20, muncul kembali pelukis-pelukis bermazhab Moai Indi. Di antaranya adalah Abdullah Suryo Subroto, lebih dikenal sebagai Abdullah Senior, ayah dari Basuki Abdullah. Abdullah dikirim ke Belanda untuk belajar kedokteran oleh ayahnya. Namun sampai di Belanda, dia belajar di Akademi Seni Rupa di The Hague. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Basuki Abdullah dan beberapa seniman lain seperti Wakidi dan Mas Pirngadi. Basuki Abdullah lahir di Surakarta tanggal 25 Januari 1915 dan wafat pada tanggal 5 November 1993 pada umur 78 tahun. Basuki Abdullah dikenal sebagai pelukis aliran realisme dan naturalisme. Akan tetapi, beliau tak pernah berhenti dalam mengeksplorasi berbagai tema dan teknik lukis. Ia terpengaruh oleh banyak teknik dan aliran di masa hidupnya, mulai dari sekolahnya di Belanda hingga studi bandingnya ke negara-negara Eropa lain. Berikut merupakan karya Basuki Abdullah. Wakidi lahir di Palembang pada tahun 1989 dan meninggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1979. Wakidi adalah seorang pelukis naturalis asal Indonesia yang lukisannya banyak mengandung corak Moai Indi. Pada zamannya, Wakidi bersama dengan Abdullah Suryo Subroto dan Pirngadi merupakan 3 pelukis naturalistik Indonesia yang sangat terkenal. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah Senja di Daratan Mahat, Penggilingan Padi, dan Balai Desa di Minangkabau. R.M. Pirngadi lahir di Banyumas pada tahun 1875 dan meninggal tahun 1936 pada umur 61 tahun. Pada tahun 1989, ketika berusia 14 tahun, ia mulai belajar melukis pada seorang pelukis bangsa Jerman. Sejak saat itu, Pirngadi menjadi pelukis naturalis dari aliran Moai Indi yang terkemuka pada zamannya bersama dengan Wakidi dan Abdullah Suryo Subroto. Berikut merupakan karya dari Pirngadi. Bidang sosial kemasyarakatan. Kolonialisme Belanda berpengaruh terhadap sosial kemasyarakatan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Beberapa dampak kolonialisme di bidang sosial kemasyarakatan diantaranya adalah adanya pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, munculnya golongan buruh dan golongan majikan, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi,
Didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan yang mendorong lahirnya kelompok elit terdidik, terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam terhadap kaum pribumi, dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama yang berlaku di lingkungan kerajaan atau istana, cenderung mulai dihilangkan dan diganti dengan tradisi pemerintah Belanda. Bahasan mengenai sistem pendidikan pada masa kolonial awal abad 20 dimulai dengan politik etis. Politik etis merupakan sistem politik hutang budi yang bertujuan salah satunya untuk memberikan pendidikan kepada penduduk asli di tanah jajahan. Sekitar tahun 1900-an, akhirnya Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Secara umum, sistem pendidikan Indonesia garis besarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendidikan barat oleh Belanda untuk anak-anak Eropa. Yang kedua, pendidikan pribumi yang diberikan kepada anak-anak pribumi, juga pendidikan Tionghoa yang diarahkan pada anak-anak keturunan Tionghoa. Dan yang ketiga, pendidikan swasta yang terpisah dari pendidikan Belanda. Salah satunya adalah pendidikan Islam. Terdapat beberapa sekolah dari pemerintah Belanda yang ditujukan kepada warga pribumi. Sekolah tersebut antara lain adalah, yang pertama, terdapat Volkschool atau sekolah desa. Yang kemudian di tahap selanjutnya akan dilanjutkan kepada sekolah Schakel. Kemudian ada HIS atau Holland Indisch School. Selain itu, terdapat Kaputran School yang ditujukan kepada anak-anak yang tidak diterima di HIS. Kemudian terdapat Quake School. Quake School ini merupakan sekolah guru dan merupakan sekolah jurusan. Di dalam Quake School diajarkan juga mengenai mata pelajaran kesenian. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membahas pendidikan seni di era Moe Indi. Yang pertama, orang pribumi yang melukis Moe Indi umumnya mendapatkan pelajaran melukis dari kelompok asing dan orang Belanda kelahiran Hindia Belanda. Umumnya, yang memperoleh pendidikan tersebut berasal dari bagian golongan elit bangsawan pribumi. Yang kedua, adapun yang memperoleh pendidikan melalui institusi dalam negeri. Dan adapun seniman Moe Indi yang memperoleh pelajaran dari institusi pendidikan seni yang berada di luar negeri. Ketiga, didirikannya Kunstkring pada tahun 1902, diikuti dengan Bond van Nederlands Indische Kunstkringen pada tahun 1916, memiliki andil besar dalam kemunculan pelukis-pelukis pribumi. Terdapat beberapa tokoh pelukis Moe Indi yang mengalami pendidikan seni. Yang pertama, Wakidi. Wakidi memperoleh pendidikan di Quake School. Disinilah ia mendalami pelajaran menggambar dan melukis. Kemudian setelah itu, ia memperoleh tawaran untuk menjadi guru lukis dan menggambar di Quake School. Kemudian ia menjadi guru di INS Kayu Tanam. Yang kedua ada Mas Pirngadi. Mas Pirngadi belajar melukis secara langsung dari Du Chatel. Bertahun-tahun, dia membuat gambar terinci untuk Royal Batavia Society for Arts and Science and Archaeological Service. Selain itu, ia bekerja di Institusi Museum Antropologi Jakarta sebagai ilustrator. Dia mulai bekerja di kantor pertahanahan atau kadaster pada umur 11 tahun. Yang ketiga ada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah merupakan putra dari Abdullah Suryo Subroto yang merupakan pelukis pada era Moe Indi. Abdullah Suryo Subroto merupakan pelukis yang semasa dengan Wakidi dan Mas Pirngadi. Basuki Abdullah menamatkan studinya di Solo, kemudian dilanjutkan di Akademik voor Beeldende Kunsten. Sistem bahasa pada masa kolonial abad 20. Jika membahas mengenai bahasa, maka kaitannya akan sangat erat dengan proses pendidikan yang dijalankan pada masa ini. Dalam proses pendidikan, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar wajib. Dalam kata lain, akhirnya dijalankan politik bahasa secara eksplisit di masa ini. Selain itu, bahasa Tionghoa menjadi bahasa utama yang digunakan dalam pengajaran di institusi yang ditujukan kepada masyarakat Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Adapun bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari, atau yang disebut lingua franca, bahasa ini adalah bahasa Melayu. Sedangkan untuk bahasa daerah pun masih digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah pribumi.
Politik bahasa akhirnya dijalankan secara eksplisit pada masa ini. Dalam institusi formal, bahasa yang digunakan secara umum adalah bahasa Belanda. Alat mata pencaharian. Dengan dijalankannya politik etis, terjadi revolusi industri di wilayah Jawa utamanya. Kebijakan politik itu terbuka dijalankan. Pada akhir abad 19, tepat sebelum dijalankannya politik etis, yang berlaku adalah politik ekonomi liberal. Dibuatlah undang-undang agraria yang menyebabkan perubahan sistem sosial kemasyarakatan, utamanya bagi kaum petani. Hal ini menyebabkan pergeseran ekonomi yang dahulu berbasis pertanian menjadi perkebunan dan industrial. Perkembangan seni budaya di Hindia Belanda memunculkan kebudayaan Indis yang bersifat seperti tren. Berkat tren kebudayaan Indis ini, akhirnya golongan pelukis bermunculan. Kebudayaan Indis memiliki kaitan yang erat pula dengan patron dalam aliran seni Moi Indi. Patron dalam era Moi Indi. Mekanisme pasar yang sangat kuat di masa itu. Pasar umumnya dikuasai oleh turis, pedagang, dan administrator Belanda yang akan kembali ke Eropa pada menggemari lukisan Moi Indi. Lukisan Moi Indi dianggap sebagai oleh-oleh dan kenangan akan Netherlands East Indies. Karya seni Moi Indi mendapat banyak tempat di hati para kolonial Belanda dan masyarakat Hindia Belanda yang mapan secara ekonomi. Adapun balinisasi yang menjadi salah satu kebijakan dalam masa politik etis, sebagai upaya penggalian eksotisme pemandangan alam daerah Bali dengan tujuan dijadikan objek pariwisata yang potensial. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya, pelukis lebih digunakan sebagai ilustrator atau sampingan untuk melengkapi dokumen negara. Revolusi industri terjadi di Indonesia, utamanya pada saat era kolonialisme. Terdapat teknologi dan alat yang akhirnya dikenalkan di Indonesia. Hal tersebut antara lain, bidang arsitektur dengan pengaruh Eropa berkembang pesat, begitupun bidang perencanaan kota. Teknologi yang berkaitan dengan kegiatan berkesenian Moi Indi ada dalam bidang kartografi, yaitu bidang keilmuan dalam membuat peta untuk menentukan ukuran dan bentuk bumi. Bidang kartografi dan pengarsipan flora fauna akhirnya berkaitan erat dengan aliran lukisan Moi Indi. Salah satunya adalah Mas Pir Ngadi, yang merupakan seorang kartograf. Berkat kemampuannya di bidang kartografi, ia menjadi salah satu pelukis Moi Indi yang terkenal berkat kemampuannya membuat lukisan yang sangat realistis. Metode sketsa pensil, gambar peta, cat air, etsa, litografi yang awalnya digunakan sebagai sarana pendokumentasian di zaman kolonial. Kemudian dikenalkan pula mengenai material cat minyak, atau material yang digunakan sebagai alat atau medium berkesenian yang diperkenalkan dari barat. Sistem religi pada awal abad ke-20 dapat dilihat dari sistem pendidikan yang dibangun pada masa itu. Salah satu sarana untuk menurunkan nilai agama adalah melalui sekolah-sekolah yang mengadakan kurikulum agama di dalamnya. Sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan agama Islam terdapat 1. Sekolah Syarikat Islam, 2. Sekolah Muhammadiyah, 3. Sekolah Nahdlatul Watan. Pada masa itu, pendidikan tersebut hanya dapat diakses oleh masyarakat yang terdapat di kota-kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Batavia. Untuk sekolah yang terdapat di pedesaan adalah sekolah pesantren di mana ilmu agama lebih dibahas dibandingkan pengetahuan umum. Karena pada awal abad ke-20 Indonesia masih dalam jajahan Belanda, maka materi pembelajaran agama pada sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda adalah agama Kristen. Pesantren saat itu juga dijadikan sarana untuk pembentukan jiwa nasionalis berdasarkan agama untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh Moi Indi yaitu Basuki Abdullah dapat kita lihat unsur religi di dalamnya. Pada dasarnya, karya Moi Indi merupakan lukisan pemandangan alam Nusantara yang elok. Namun, pada karya Basuki Abdullah, beliau menggabungkan ekspresi spiritualitas pada karya pemandangan tersebut, berjudul Maria Assumpta, atau Bunda Maria Jawa. Lukisan tersebut dibuat pada tahun 1935. Bunda Maria adalah tokoh dalam kepercayaan Katolik yang telah melahirkan Yesus Kristus. Pada lukisan tersebut, Basuki Abdullah menggambarkan sosok Bunda Maria seperti wanita Jawa. Moi Indi yang menggambarkan keindahan pemandangan alam Nusantara
menginspirasi banyak seniman untuk melukis keindahan alam Indonesia. Namun, bukan hanya itu. Banyak seniman-seniman Indonesia yang berpikir bahwa lukisan Moy Indi hanya menyenangkan untuk mata-mata asing yang memikirkan Hindia Belanda sebagai lahan investasi mereka. Seperti Sujoyono, ia mengatakan bahwa gerakan Moy Indi hanya berfungsi untuk menyenangkan mata-mata asing yang berpikir dengan mata uang. Gagasan ini pun menjadi akar untuk gerakan-gerakan lukis yang pada masa depan membahas tentang penderitaan masyarakat Nusantara pada masa pendudukan Belanda.